Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS bersama Bapak dalam pembahasan perubahan sosial budaya. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial dan budaya. Nah, silahkan kalian menyimak secara seksama penjelasan dari Bapak berikut ini. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Untuk bentuk perubahan sosial budaya itu kita bisa dapat bedakan menjadi 4. Nah, apa saja? Yang pertama, bentuk perubahan budaya dilihat dari proses atau waktunya. Dilihat dari proses atau waktunya, perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi evolusi atau perubahan secara lambat dan revolusi perubahan secara cepat. Evolusi atau perubahan secara lambat merupakan perubahan yang lama, diikuti dengan perubahan kecil. Pada evolusi, perubahan yang terjadi tanpa adanya tekanan atau terjadi dengan sendirinya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena rakyat biasanya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi yang baru yang timbul di lingkungannya. Contoh perubahan evolusi ini adalah perubahan masyarakat dari tradisional menuju masyarakat modern. Yang berikutnya adalah revolusi. Perubahan revolusi atau perubahan secara cepat merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dalam dasar-dasar atau sendi-sendi pokok yang terdapat dalam masyarakat. Perubahan ini dapat direncanakan terlebih dulu dan biasanya ada peran pemimpin kelompok dalam masyarakat. Contoh dari perubahan revolusi ini adalah adanya revolusi industri. Pada gambar ini ditampilkan adalah gambar tentang revolusi industri di Inggris. Hal ini memicu perubahan yang sangat signifikan pada masyarakat saat itu. Dilihat dari pengaruhnya, perubahan terdiri dari pengaruhnya dapat dikelompokkan menjadi pengaruh kecil dan pengaruh besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang kurang menghasilkan pengaruh langsung bagi masyarakat. Jadi tidak menghasilkan kegaduhan di tengah masyarakat. Contohnya adalah perubahan pada gaya rambut atau fashion. Yang berikutnya perubahan besar. Merupakan perubahan yang membawa dampak besar dalam unsur-unsur kehidupan masyarakat yang penting seperti stratifikasi sosial dan sebagainya. Industrialisasi adalah contoh dari perubahan besar, perubahan sosial budaya yang besar. Dilihat dari penyebab atau perencanaannya, perubahan sosial budaya terdiri dari perubahan yang direncanakan atau dikehendaki dan perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Pada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki ini, perubahan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat. Pihak yang menghendaki melakukan perubahan disebut sebagai agent of change. Agent of change merupakan orang kepercayaan atau pemimpin lembaga masyarakat. Sebagai contoh di sini adalah program keluarga berencana. Program keluarga berencana ini adalah sebuah perubahan yang dikehendaki. Kenapa harus ada program keluarga berencana? Ini untuk mengatasi terjadinya ledakan penduduk.
Yang berikutnya adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Yang satu ini adalah hal yang tidak bisa di dalam kendali masyarakat. Jadi masyarakat tidak memiliki kendali atas perubahan ini dan biasanya menghasilkan masalah yang memicu kendala dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah bencana alam. Tentu saja bencana alam ini adalah perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan dampaknya sangat merugikan masyarakat. Kita berikutnya akan membahas tentang dampak-dampak dari perubahan sosial budaya. Yang pertama kita bahas adalah dampak positif dari perubahan sosial budaya. Dampak positif perubahan sosial budaya yang pertama adalah eratnya integrasi masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi jika masyarakat dapat menyikapinya dengan baik, sehingga tidak terjadi konflik. Yang kedua, kemajuan teknologi. Teknologi seiring zaman terus maju. Hampir semua orang sudah bisa memanfaatkan teknologi di sekitarnya, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Yang ketiga, tingkat kehidupan lebih baik. Seperti halnya yang sudah disampaikan tentang kemajuan teknologi tadi, teknologi dapat membawa perubahan yang besar dalam kehidupan seseorang, dan kita dapat menggunakannya untuk kebaikan produktivitas manusia. Yang keempat, pola pikir yang lebih maju. Kalau dulu mungkin saja masyarakat pikiran mereka masih primitif dan terisolir. Berkat modernisasi dan pengetahuan, mereka dapat berpikir lebih maju dan meninggalkan pemikiran lama. Yang kelima, perubahan nilai dan tata sikap. Terjadinya difusi dan inovasi dalam kebudayaan dapat merubah nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang keenam, menumbuhkan sikap menghargai waktu dan bekerja keras. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, munculnya sikap pembagian pekerjaan antara pria dan wanita menurut kemampuan mereka, juga semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita. Berikutnya yang akan kita bahas adalah dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Dampak negatif perubahan sosial budaya antaranya yang pertama adalah muncul perilaku hidup konsumtif. Kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala macam produksi barang kebutuhan. Hal ini menyebabkan adanya pola hidup konsumtif pada masyarakat. Yang kedua, terjadinya ketertinggalan budaya. Ketertinggalan budaya atau sering disebut sebagai cultural lag merupakan suatu keadaan di mana terjadi unsur-unsur kebudayaan tertentu yang tertinggal perkembangannya di tengah berbagai kemajuan unsur-unsur kebudayaan yang lain. Biasanya ini terjadi karena masyarakat memiliki laju pertumbuhan budaya yang lambat. Yang ketiga, degradasi moral. Apa itu degradasi moral? Degradasi moral itu dapat dikatakan sebagai menurun atau merosotnya moral seseorang yang ditujukan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya pergaulan bebas yang tidak patut dicontoh. Yang keempat, sikap individualis. Sikap kesini persaingan hidup semakin ketat, sehingga nilai kemanusiaan semakin menurun. Budaya di Indonesia seperti gotong royong pun semakin luntur. Contoh saja, kebanyakan masyarakat kota yang mungkin jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, kriminalitas. Perubahan sosial budaya juga dapat mengakibatkan kriminalitas. Contohnya, faktor yang seperti persaingan hidup yang semakin ketat,
dan juga perilaku konsumtif manusia, tetapi tidak diimbangi dengan pemasukan yang cukup, maka dapat menimbulkan seseorang untuk berbuat nekat demi keinginannya. Yang keenam, gaya hidup. Gaya hidup masyarakat tertentu bisa berubah karena adanya globalisasi. Mereka mengikuti gaya orang luar yang mungkin saja dianggap tidak pantas di negara sendiri. Yang ketujuh, kesenjangan sosial. Perubahan kebudayaan biasanya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, dan biasanya mereka memiliki taraf ekonomi yang lebih baik dibanding yang lain. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perubahan sosial budaya, dampak serta dampak positif dan dampak negatifnya dari perubahan sosial budaya. Sekian dan terima kasih. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bapak. Bagaimana kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Kalau belum, kalian boleh mengulangi, memutar kembali apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian, kalau sudah paham, nanti kalian silahkan mengerjakan apa yang sudah Bapak berikan tugasnya kepada kalian. Jangan terlambat mengirim tugas. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.